Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati berbagai macam fasilitas kehidupan, yang dengan itu akhirnya kita paham bahwa sejatinya hidup kita bukanlah untuk hidup. Hidup kita juga bukan menunggu kematian. Hidup kita semata-mata hanya untuk Sang Pemberi kehidupan. Sebagaimana dalam ikrar yang kita sampaikan di setiap salat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, mati, rangkaian aktivitas dalam kehidupan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita terus bermohon mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita dalam kehidupan ini Allah terima seluruhnya dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat, suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada sahabatnya, uhdurul mimbar, hadir kalian semuanya ke depan mimbar. Falamma irtaqa darajatal ula, tatkala Rasulullah naik pada anak tangga pertama, berhenti sejenak, fayamuddu yadaihi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya, disandingkan antara kanan dengan tangan kiri. Madda yamuddu, bahasa Arabnya terjemahannya itu adalah diangkat seperti ini sambil disandingkan kanan dan kiri. Kalau rofa'a itu mengangkat seperti halnya kelihatan ketiaknya. Ini ada dua versi nanti. Dan itu kita dapatkan dalam hadis riwayat yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari menegaskan, disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarat agar doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disandingkan antara tangan kanan dengan tangan kiri sambil diangkat sejajar. Ini kadang kita malas banget pengen doa dikabul sama Allah, kadang suka disandarkan cuma di atas paha doang. Berhenti sejenak, naik anak tangga pertama, ngucapin amin. Naik anak tangga kedua, ngucapin amin. Sampai naik anak tangga ketiga, ngucapin amin. Karena mimbarnya Rasulullah itu ada beberapa anak tangganya. Saya lihat kagak ada anak tangga di sini mimbarnya. Ya. Disitulah akhirnya kebiasaan sahabat-sahabat begitu kritisnya bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya kami melihat ketika engkau naik pada anak tangga yang kami dapatkan tidak lain adalah nasihat. Tapi tidak seperti halnya hari ini. Kami hanya melihat engkau naik anak tangga ngucapin amin dan seterusnya dan seterusnya. Ada apa ya Rasulullah? Ini kritisnya para sahabat bertanya secara langsung. Makanya penting bagi kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu apa-apa, tanya sama ahliyah. Apalagi sekarang banyak lembaga-lembaga bahasa Arab. Dengan bermodalkan bahasa Arab, seakan-akan dia mampu sudah menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi sampai berani mengeluarkan fatwa. Saya katakan tegas, problem umat Islam terbesar sekarang ini, manakala mereka mengkaji Sunnah, tapi tidak mau belajar disiplin ilmu fikih dan usul fikih, faharuma alaihil qawlu ala sunnah. Haram hukumnya untuk berbicara fatwa. Betul? Iya Pak. Ini baru belajar di lembaga bahasa Arab seakan-akan udah berani menafsirkan. Akhirnya fatwa yang dia keluarkan itu dikonsumsi oleh orang banyak. Ini hati-hati. Sebab tidak mudah. Maka selalu saya katakan ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang yang tidak punya zikir. Ilmu itu juga tidak boleh dimiliki oleh orang yang tidak punya guru. Sebab kenapa? Karena pemahamannya paradoks. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, Rasul kemudian menjawab, tadi sejenak aku
naik pada anak tangga pertama, berhenti sambil mengangkat kedua tanganku. Ada satu sosok makhluk yang begitu mulia berdoa di hadapanku, maka pantaslah kami yang mendengarnya mengucapkan amin. Ini adab juga dan etika. Kalau ada yang mendoakan yang baik-baik, maka bagi kita untuk mengangkat kedua tangan seraya mengucapkan amin, karena kita tidak tahu lewat lisan siapa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu di antara doa dan redaksi yang disampaikan oleh malaikat Jibril tadi? Bu'dun liman adra Ramadan fala yughfar lahu. Bu'dun itu diambil dari akar kata ba'id. Ba'id itu maknanya jauh. Makanya nggak heran kalau nanti ada di antara kita yang doa iftitahnya itu selain Allahu Akbar kabiro, ada lagi versi yang kedua, Allahumma ba'id. Apa kata ba'id itu? Jauh, sejauh-jauhnya antara aku dengan dosaku. Sebagaimana engkau menjauhkan antara masyrik dengan maghrib. Ini maknanya. Tapi kata ba'id itu menjadi takkid bu'dun, tidak lain adalah orang yang jauh dari Allah, konsekuensinya akan binasa, bahkan celaka. Bu'dun, celaka kata Rasulullah. Liman adraka Ramadan, siapa yang diberikan kesempatan untuk bisa masuk pada bulan Ramadan, fala yughfar lahu, tapi keluar daripada bulan Ramadan, ternyata dosa-dosanya nggak diampuni sama Allah. Padahal kalau kita kilas balik aktivitas amaliyah Ramadan itu semuanya tidak lain menjadi penggugur dosa. Hadis yang sangat populer yang sering kali kita dengar oleh para asatidz menyampaikannya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man ismun mausul yadullu 'alal 'ammiyah, kata ganti yang menunjukkan kepada seseorang tidak terbatas, mau laki-laki mau perempuan, mau usia lanjut mau usia muda. Pagi harinya di bulan Ramadan soma, dia tunaikan ibadah saumnya, bukan siam tapi saum. Kalau siam itu maknanya adalah dalam aktivitas tertentu. Inni nadhartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiyya. Ya. Ini yang diungkapkan oleh Maryam binti Imran. Nah, ini kaidahnya bahasa Arab. Saya tidak bahas dari situ saja. Tapi malam hari ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa itu Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari merupakan murid daripada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Siapa itu Imam Ahmad Ibn Hanbal? Murid daripada Syekh Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Siapa itu Imam Asy-Syafi'i? Murid daripada Al-Imam Malik. Siapa itu Imam Malik? Gurunya sekitar 900 gurunya. Tapi masih mau menghargai perbedaan pendapat di kalangan murid-muridnya. Ini kita baru punya guru 2 aja udah pada belagu. Berani mengkafirkan orang. Berani memvonis orang tempatnya di neraka. Waliyadzu billah tsumma na'udzu billah. Imam Bukhari punya murid namanya Imam At-Tirmidzi. Itu muridnya. Jadi semuanya tasalsul sanad keilmuan sampai seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan tegas? Karena kita ini bukan keturunan Rasulullah yang harus dibuktikan secara silsilah nasab. Mau keturunan Nabi? Iya, buktikan dengan silsilah nasab. Kalau bukan keturunan Nabi, maka harus dibuktikan dengan tasalsul sanad. Belajarnya sama siapa tuh orang? Sama gurunya. Gurunya sama siapa? Sama gurunya. Terus sampai seterusnya. Kita punya ulama-ulama hebat di tanah air ini. Salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau gurunya 700. Yang mana mendapat gelar dari ulama-ulama dunia. Namanya Musnidud Dunya. Satu guru, satu ulama besar tapi punya guru 700. Itu satu ulama Indonesia, putra daripada Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Nah, kenapa bengong Pak? Ini kadang baru punya guru 2 aja pada belagu. Kita kembali tadi. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah itu menjadi kenyataan. Bahwa setiap aktivitas ibadah puasa di bulan Ramadan yang diawali motivasinya tidak lain karena iman dalamnya. Wahtisaban, ada proses muhasabahnya di dalamnya juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup di situ kata Nabi.
malam harinya, man qama ramadhana imanan wahtisaban, dia hidupkan malam-malam bulan Ramadan itu menggunakan kata nakiroh, umum, nggak dibatasin. Koma di situ umum, artinya apa? Dihidupkan malam-malam Ramadannya dengan apa? Satu yang akan kita laksanakan tarawihnya, bisa jadi setelah tarawih kita tambah hajatnya, bisa jadi nanti setelah itu kita bangun qiyamul lail yang namanya tahajudnya, tambah lagi dengan tilawahnya, khatamannya. Itu menghidupkan malam Ramadan apapun bentuknya, cuma nanti kita akan melaksanakan sifat sholatnya dinamakan dengan tarwih. Apa itu tarwih? Diambil dari akar kata rohah. Rohah itu apa? Istirahat, makanya 2 rohat, istirahat sejenak. Motifnya apa? Karena iman, bukan imam. Kebanyakan kan yang dicari imamnya itu. Jadwalnya siapa imamnya malam hari ini? Ustaz Maki, wah bacanya panjang deh. Yang dicari imam sini Pak. Makanya karena dasarnya iman mau sepanjang apapun, mau 23 rakaat, Imam Malik apalagi di Eropa 50 rakaat Pak. Tapi karena motifnya iman, semuanya terasa ringan. Wahtisaban, inilah prosesnya. Kenapa Nabi melakukan 2 rakaat istirahat sejenak? Kita dianjurkan untuk muhasabah. Apa kalimat muhasabah yang kita lakukan? Suatu saat Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses muhasabah ini?" Perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apalagi dalam kondisi pandemi yang belum berlarut-larut, cukup, nggak perlu banyak nuntut sama Allah, nggak perlu mendikte takdirnya Allah. Apa kata Allah? Cukup ikhlas, iridha, terus minta ampunan aja. Ini kalau saya ilustrasikan, misalkan kita punya anak 4 Bapak. Yang satu ditanya pengen apa nak? Pengen mobil Pak. Yang kedua ditanya pengen apa? Pengen nikah. Yang ketiga ditanya pengen apa? Pengen rumah. Yang keempat ditanya pengen apa? Cukup ampuni saya saja. Ayah bunda, berikan ridho dan restumu kepada saya saja. Kira-kira yang punya anak 4 betul-betul ini, pasti saya yakin, hakul yakin, yang keempat yang paling disayang. Begitupun sebaliknya, Allah kepada hambanya yang sudah ridho terhadap takdir Allah, apa kata Allah? Muhammad, alam nashrah laka sadrak, sebelum kau minta aku sudah lapangkan dadamu. Muhammad, sebelum kau minta, inna a'tainakal kautsar, sudah aku sediakan yang namanya telaga Kausar untukmu. Karena pandemi ini sudah datang di tengah-tengah kita, nggak bisa kita minta untuk cepat-cepat diangkat Pak. Baik, kalau kita tinjau dalam ilmu hadis itu nggak cukup 1-2 tahun. Ini bukan aku nakutin ini. Ini hadis berbicara, Bapak percaya syukur, nggak percaya kufur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kemudian apa kata Rasulullah? Semua dosa-dosa yang telah lalu itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di sini kita bisa simpulkan bahwa Ramadan itu syahrul mujahadah, bulan untuk bersungguh-sungguh, tidak ada kata malas dalam bulan Ramadan. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa dalam keadaan lapar, kita pun juga terbatas aktivitasnya. Kita lihat berapa banyak sejarah mengukir prestasi di bulan Ramadan. 15 abad yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami satu peperangan yang sangat dahsyat, namanya Perang Badar, dengan jumlah 313 dalam keadaan berpuasa, tapi ternyata Allah menangkan untuk melawan ratusan ribu musuhnya. Tidak cukup di situ. Spanyol yang mana pada bulan Ramadan mampu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, itu pun juga terjadi pada bulan Ramadan. Dan ternyata kita kilas balik, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini, itu pun juga diproklamirkan tanggal 17 Agustus, tepat pada tanggal 9 Ramadan. Mengajarkan kembali kepada kita bahwa Ramadan bukan untuk bermalas-malasan, tapi Ramadan merupakan bulan produktivitas dan bulan kreativitas, bukan pemandul segala kreativitas dan produktivitas.
Nah, kalau kita kilas balik dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 249, falamma fasala Talutu bil junudi. Tatkala Raja Talut itu berpesan kepada pengikut-pengikutnya, qala innallaha mubtalikum binahar. Hei, kelak nanti kalian akan diuji pada satu sungai karena kita akan melewati sungai ini. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang meminumnya nanti kebanyakan makan dan minum, maka konsekuensinya bukan termasuk golonganku. Illa qalila, di antara mereka sedikit yang minumnya mampu menahan lapar dan hausnya. Sampai tiba di daratan bertemu dengan Raja Jalut yang jumlahnya ratusan ribu dengan beraneka ragam makan dan minum. Qadarullah, ternyata apa Pak? Yang kebanyakan makan tadi nggak punya kemampuan buat melawan musuh-musuhnya. Tapi justru yang berpuasa itu mendapatkan kekuatan. Allah takdirkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Atas dasar taat kepada Allah lah berpuasa itu mampu mujahamatus syaitan, mampu mengusir syaitan dan mampu senantiasa mengikat dan senantiasa mengutuk syaitan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini bukan hanya saja mampu menekan hawa nafsu kita, tapi juga sifat yang melekat dalam hawa nafsu itu yang dinamakan dengan syaitan. Syaitan itu diambil dari akar kata syatona. Syatona itu maknanya ba'udah, selalu yang menjauhkan kita kepada Allah, itulah yang dinamakan dengan syaitan. Jenisnya bisa dari jin, dari kalangan manusia juga. Makanya nggak heran kalau Bapak tiba-tiba taraweh, mau taraweh ke sini, ngajak temennya kemudian mengatakan, hujan, mau ngapain taraweh? Kadang kita suka keceplosan, dasar syaitan. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini membawa manfaat. Allah berikan kekuatan kepada kita, tidak hanya saja harus optimal di awal, tapi kelak akhir pun juga kita akan merasakan kenikmatan daripada ibadah bulan Ramadan, yang sehingga Rasulullah jamin kayaumin waladatsu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.